kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, kita petikan SMK. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Terima kasih semuanya. Nah, ini khusus untuk hari ini Bapak ini berada di sebuah ruangan, ini kokpit pesawat. Nah, Bapak ini dibantu oleh asisten Bapak, ada dua ini. Belakangnya yang warna merah ini namanya AR, yang warna kuning ini namanya MAN. Kalau Bapak panggil biasanya AR sama MAN. Nah, itu kalau dipanggil bersamaan Arman, silakan bantu Bapak, biasanya seperti itu. Ya. Nah, oleh karena itu, karena ini pesawatnya sudah mau berangkat, nah ini kita panggil kapten kita, kapten kelas untuk menyiapkan teman-temannya dan berdoa. Kapten Lombu, silakan. Kapten Lombu, mikrofonnya masih mati. Siap. Baik teman-teman, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, marilah kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Terima kasih, saya kembalikan Pak Saiful. Baik, terima kasih Kapten Lombu. Nah, sebelum pesawat berangkat, nah ini Bapak akan mengecek ya, ini penumpangnya siapa saja. Ini ada nanti yang sudah hadir, tunjukkan tangan ya. Yang pertama ada Letnan Rahmat. Letnan Rahmat mana ini? Oh iya. Baik Pak. Ya, Sersan Rizka. Hadir Pak. Letnan Randang Almas. Hadir Pak. Nah ini Kapten Lombu ya, sudah ada. Siap, hadir. Ya, Sersan Santi. Siap, hadir Pak. Baik, Letnan Slamet. Siap, ada. Sersan Yulestariana. Siap hadir Pak. Sersan Wahyu Kartika. Siap hadir Pak. Sersan Testia. Siap, hadir Pak. Ya, yang terakhir Sersan Siti Nur. Sersan Siti Nur, nah ini mungkin baru ke belakangnya. Setelah ini Bapak akan menampilkan PowerPoint untuk masuk ke presentasi Bapak. Sebentar ditunggu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran di atas pesawat ini Bapak mempunyai sebuah motivasi. Ini dari Albert Einstein. Ya. Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning. Dari Albert Einstein. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk esok hari. Yang terpenting adalah tidak berhenti untuk bertanya. Jadi nanti misalkan ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, seperti itu. Nah, kita masuk ke presentasi yang selanjutnya. Nah, materi kita hari ini adalah mesin pembayaran tunai atau non tunai ya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, ya ini KD 3.13 menerapkan pengoperasian mesin pembayaran tunai dan non tunai. Model pembelajaran yang akan kita pakai adalah model discovery learning ya. Nah, tujuan pembelajarannya hari ini adalah mengidentifikasi persiapan menggunakan mesin pos kasir. Kemudian yang kedua, menerapkan standar operasional yang dibutuhkan dalam persiapan pengoperasian mesin pos kasir. Nah, ini sekilas tentang pengoperasian mesin pembayaran tunai dan non-tunai. Pembayaran tunai mestinya, ya, Anda semua sudah tahu ya, untuk pembayaran tunai, biasanya kalau kita beli ke warung, itu biasanya pakai apa? Ini. Letnan Slamet? Pakai duit, Pak. Pakai duit ya, oke, pakai duit. Baik. Nah, kemudian
Yang kedua, pembayaran non tunai, yaitu pembayaran yang dilakukan dengan cara bayar muka, bayar belakang, COD, dan ada juga pembayaran dilakukan pada waktu dokumen 3. Nah, kira-kira ini contoh pembayaran non tunai. Ini Sersan Yulistariana. Nah, kira-kira apa ini? Pak, non tunai pakai kartu kredit, Pak. Ya, non tunai pakai kartu kredit ya. Oke, baik, terima kasih. Pakai debit juga bisa, Pak. Ya, bagus. Sersan Wahyu, oke. Yang lainnya? Mungkin para letnan ini bisa menjawab? Oke, kita cukupkan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh alat pembayaran tunai. Nah, ini tadi ya, ada uang kartal, kemudian ada uang giral. Nah, uang kartal yang disahkan oleh pemerintah, uang biasa. Kemudian uang giral, itu kemarin di materi-materi yang sebelumnya sudah pernah kita bahas. Ini ada cek, kemudian ada bilet giro, dan lain sebagainya. Nah, ini sekilas saja contoh pembayaran non-tunai. Tadi sudah dijelaskan. Yang pertama ada cek, bilet giro, ini yang berbasis kertas ya. Kemudian yang kedua ada electronic base, ada kartu ATM, ada kartu kredit ya. Kemudian ada yang mobil base, mobil money, sebuah sistem untuk membolehkan pengguna untuk melakukan niaga. Nah, ini sistemnya dari smartphone. Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita mengeksplor kemampuan kita dengan membuat kelompok ya ini ya. Satu kelompok kita buat. Nah, daftar kelompok sudah Bapak tentukan. Untuk kelompok yang pertama, ini Letnan Rahmat, Sersan Santis, Letnan Lombu, Sersan Wahyu, sama Sersan Testia. Kemudian yang kedua, kelompok kedua ada Sersan Rizka, ada Letnan Slamet, Letnan Supartomo, Letnan Randang, Sersan Yulistariana, sama Sersan Siti Nur. Nah, kelompok ini silakan kalian bentuk kelompok dengan mejanya, silakan dikondisikan. Bapak beri waktu 1 menit. Baik ya, mejanya sudah. Nah, kelompok 1 posisinya di mana ini? Di sebelah pojok kanan apa pojok kiri? Pojok kanan, Pak. Pojok kanan ya, berarti untuk yang kelompok 2 di sebelah pojok kiri ya. Ya. Baik. Nah, kelompok 1 kita akan melihat video ini yang sudah Bapak kasih barcode, silakan dikeluarkan smartphone-nya, smartphone untuk men-scan barcode ini dan masuk ke video. Ini untuk K1 adalah kode untuk kelompok 1. Kemudian untuk K2 adalah kode untuk kelompok 2. Silakan masuk. Nah, setelah sudah masuk, silakan untuk ditonton videonya dan Bapak juga akan menayangkan di sini. Nanti videonya, video yang pertama adalah ini akan Bapak tayangkan. Sebentar. Sudah jalan videonya ya? Apa belum? Belum, Bapak. Ya, langsung kita cut saja. Nah, mulai ini ya. Mesin pos kasir ya. Apakah suaranya terdengar? Suara presentasinya? Terdengar ya? Dengar, Pak, tapi kurang jelas. Tapi kurang jelas. Silakan disaksikan, di sini ada printer kasir,
Kemudian yang selanjutnya ini printer karsir yang tipe thermal ya, nanti akan Bapak terangkan lagi. Nah, setelah video ini nanti juga akan ada video yang lainnya. Nah, lanjut kita langsung saksikan untuk video yang selanjutnya saja. Kita lanjutkan untuk video yang selanjutnya, untuk yang kelompok 2 ya. Kelompok 2 ini videonya Bapak ambil dari video Alfamart karena kita sudah bekerjasama dengan Alfamart dengan kelas Alfa, maka silakan untuk ditonton video ini, video yang kedua. Ya, sampai ke poin keempat, silakan diperhatikan. Mungkin Letnan Slamet, mungkin mikrofonnya Letnan Slamet. Contoh salam yang kurang tepat ini. Nah, inilah standar salam untuk yang menjadi materi diskusi kelompok 2. Oke, Bapak tutup dulu videonya. Nah, setelah ini silakan kalian diskusikan ya. Diskusikan kelompoknya untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 ini apa saja yang diperlukan dalam persiapan menggunakan mesin pos kasir. Nah, ini nanti terkait dengan device-nya ya yang akan digunakan. Kemudian untuk kelompok 2, sikap apa yang harus ditunjukkan dalam pengoperasian mesin pos kasir. Tadi sikap ya, mulai dari salam dan lain sebagainya. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Jika kalian masih lupa kelompoknya, Bapak tampilkan lagi untuk kelompoknya. Nah, kelompoknya kelompok 1 ada Letnan Rizky, ini komandannya. Kemudian kelompok 2-nya ada Sersan Rizka, ini komandannya. Silakan didiskusikan, Bapak beri waktu 2 menit untuk diskusi, silakan didiskusikan. Baik, saya rasa untuk diskusi kelompoknya Bapak rasa cukup. Nah, kemudian kita lanjut ke presentasi kelompok ini. Kita mulai dari kelompok 1. Nah, mulai dari kelompok 1 silakan untuk dipresentasikan. Nah, ini. Untuk Letnan Slamet ini. Nah, ini Letnan Slamet. Silakan untuk mewakili kelompoknya. Untuk dipresentasikan ini apa saja yang diperlukan untuk pos kasir ini. Nah. Oke, terima kasih untuk presentasi kelompok 1 bahwa alat-alat yang dipakai atau diperlukan untuk persiapan menggunakan mesin pos kasir. Yang pertama adalah adanya seperangkat komputer, CPU, monitor, keyboard, dan lain sebagainya. Kemudian ada printer thermalnya. Kemudian biasanya di bawahnya untuk monitor itu ada yang namanya drawer atau laci yang isinya adalah untuk membagi nominal uang atau jumlah uang tertentu sesuai dengan nominalnya. Kemudian ada yang namanya barcode, itu biasanya digunakan untuk men-scan
barcode-nya. Jadi nanti akan terekam atau terdeteksi tentang produk tersebut yang sudah diunggah atau sudah dimasukkan ke dalam sistem tersebut. Seperti itu. Dan jangan lupa bahwasanya semua alat ini harus bisa tersambungkan ke masing-masing alatnya. Jadi alatnya satu dan lainnya adalah keterkaitan. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin dari kelompok 1 ada tambahan lagi? Tidak ya, cukup. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 yang mau ditanyakan ke kelompok 1. Sudah ya, tidak ada. Kita lanjutkan untuk presentasi yang kelompok kedua. Ini mungkin bisa dipimpin presentasinya oleh Sersan Rizka. Dipersilakan. Sersan Rizka, silakan dipimpin presentasinya. Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu standar operasional yang harus ditunjukkan dalam pengoperasian mesin pos kasir. Yang pertama adalah melayani dengan senyuman, cepat dan akurat. Yang kedua, buka aplikasi kasirnya. Yang ketiga, pilih menu dan klik pada submenu transaksi. Terus tanyakan produk atau item yang akan dibeli konsumen. Setelah itu, petugas kasir mengklik produk pada aplikasi yang akan dibeli, jenis produknya dan jumlah produknya. Selanjutnya, klik lanjut dan klik bayar. Masukkan diskon jika produk yang dibeli ada diskon pada saat itu. Selanjutnya yaitu menyebutkan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh konsumen. Setelah itu, kita sebagai kasir menerima uang sesuai nominal yang disebutkan. Selanjutnya, kita mengeprint atau mencetak struk pembayaran dan memberikan kembalian serta struk tersebut kepada konsumen. Mungkin itu jawaban dari kelompok 2. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1. Baik, presentasi kelompok 2 sudah dilaksanakan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1? Tidak ada? Cukup ya? Cukup. Iya, cukup. Nah, ini tampaknya sudah pada lemas ini. Mungkin karena siang-siang, ya, siang-siang. Nah, kita tepuk dulu biar semangat. Nah, kita lihat semua ke sini. Nah, jadi namanya tepuk lampu merah ini. Namanya tepuk lampu merah. Ketika Bapak bilang merah, itu tepuknya 1 kali. Ketika Bapak bilang kuning, itu tepuknya 2 kali. Ketika Bapak bilang hijau, itu tepuknya 3 kali. Baik, kita mulai ya. Merah, kuning, hijau. Merah, merah, kuning, kuning. Hijau, hijau, hijau. Baik ya. Ya. Kira untuk tepuk ini bisa memberikan semangat kita. Nah, tibalah pada saatnya kesimpulan. Bapak nanti akan menyimpulkan apa yang telah Bapak sampaikan dari awal. Nah, tadi juga kita sudah melihat video. Nah, mesin point of sale ini kita simpulkan dalam dunia bisnis point of sale dapat diartikan sebagai tempat kasir sesuai dengan namanya point of sale, merupakan titik penjualan di mana transaksi dilakukan. Nah, yang akan digunakan adalah seperangkat komputer. Nah, seperangkat komputer ini ada yang namanya CPU ya. Di sini ada yang namanya CPU. CPU ini Central Processing Unit. Kemudian di sini ada monitor untuk menampilkan nanti softwarenya masuk ke sini. Di bawahnya lagi ada keyboard. Nah, di sampingnya ada yang berbentuk seperti tidak asing. Ada yang tahu? Ini apa? Ada yang tahu? Iya, mouse ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah komputer, ini hardware-nya, ada printer kasir. Nah, printer kasir ini yang Bapak tunjukkan di sini adalah printer thermal. Ya. Printer thermal ini menggunakan teknologi headprint yang thermal untuk pemanasan langsung. Jadi, kertas yang digunakan di sini adalah kertas khusus ya.
Jadi di printer ini tuh hanya ada pemanas, kemudian struk kasirnya ini, kertas kasirnya ini adalah struk khusus yang ketika itu dipanaskan akan mengeluarkan tulisan. Dan hampir tidak ada suaranya saat mengeluarkan struknya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga printer kasir yang modelnya dot matrix seperti ini. Ini kalau dot matrix ini dia menggunakan pita ini ya, menggunakan pita, kemudian menggunakan kertas kasir, kertasnya seperti kertas biasa, kertas ribbon seperti itu, dan dia mencetaknya itu sedikit lama dan mengeluarkan bunyi, serit-serit seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Ada cash drawer. Nah, tadi ya, seperti yang sudah disampaikan kelompok 1 tadi, di sini juga laci uang. Biasanya posisinya berada pada bawah ya, bawah monitor. Ini untuk menyimpan laci uang. Nah, di sini ada penjepit uangnya. Nah, biasanya ketika kasir nanti praktek, itu nanti penjepitnya itu dibuka dengan kelingking ya, kelingking sebelah kiri. Seperti itu. Kemudian lanjut lagi, ada barcode scanner ya. Nah, ini tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1, ini sepertinya yang terakhir ini, auto multi laser ini. Nah, tapi ada macam-macam tipe barcode scanner ya. Yang pertama ada manual single laser, yang kedua ada auto single laser, dan yang ketiga ada auto multi laser. Nah, yang manual single laser ini dia membutuhkan ini ya, trigger, ada pencetannya di sini, dia harus dipencet dulu, kemudian baru lasernya itu akan muncul. Nah, kemudian yang kedua ada auto single laser ini, itu biasanya tanpa ditekan, hanya didekatkan saja bendanya di dekat sini, di dekat sini, itu akan bisa langsung men-scan. Nah, di kedua macam ini, manual single laser dan auto single laser ini, sinarnya itu berbentuk horizontal. Jadi ketika kalian nanti jadi seorang kasir dan men-scan dengan alat yang barcode scanner yang tipe manual single laser sama auto single laser, itu penempatan lasernya itu harus tegak lurus, sejajar dengan lasernya ya. Jadi tidak boleh miring. Kalau miring itu tidak akan bisa men-scan ya, terscan ya. Kemudian yang terakhir ini ada auto multi laser. Nah, auto multi laser ini itu lasernya banyak sekali. Jadi mau di-scan posisinya seperti ini, dibalik dari atas ke bawah itu tetap akan terscan, dan ini sangat sensitif sekali ya. Sensitif sekali ini. Jika ditempelkan sedikit ini sudah men-scan. Sensitif bukan kok misalkan dipegang terus barcode-nya nangis, itu enggak, bukan sensitif seperti itu ya enggak. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya ada, nah, tadi kita sudah berbicara mengenai program atau software. Hardware-nya ya. Sekarang kita berbicara mengenai software-nya. Apa ya? Software itu, software ini kan perangkat lunaknya yang bisa untuk mengaplikasikan aplikasi pos ini. Software yang digunakan apa? Nah, ini softwarenya yang digunakan adalah, nah ini, kita menggunakan program toko iPos versi 4 ini untuk menjalankan mesin pos kasir kita. Nah, kemudian saya akan menyimpulkan juga untuk yang kelompok 2 tadi, standar operasional prosedur kasir, ini ketika akan melayani pelanggan, ini layani dengan senyuman. Ya, biasanya itu berapa ya? 2 jari ya, ini ya. Ya, melayani dengan senyuman. Kemudian cepat dan akurat. Nah, ketika kalian pergi ke Indomaret atau Alfamart, kasirnya itu lama. Kira-kira apa yang terjadi? Ini, Sersan Santi, bagaimana? Kalau kasirnya lama melayani, itu kira-kira yang terjadi apa? Bosen, Pak. Bosen, oke. Nah, itu makanya jadi, ya kasir itu harus senyum, kemudian cepat dan akurat. Nah, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Misalkan selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Tante, jangan Tante. Iya, jangan Tante. Kakak bisa boleh lah, selamat pagi Kakak. Kemudian yang selanjutnya, buka menu aplikasi kasir ya. Di sini ada menu transaksi, kemudian tanyakan produk atau item yang dibeli konsumen. Kemudian petugas kasir mengklik jenis produk dan lain-lain, kemudian lanjut ke bayar, memasukkan diskon jika ada, lalu menyebutkan jumlah nominal. Jangan lupa misalkan totalnya 50.500 ya Kak, misalnya gitu. Bisa saya terima uangnya. Nah, jadi tidak langsung 50 totalnya. Nah, harus ada tata caranya. Kemudian setelah uang diterima oleh kasir yang diberikan konsumen tadi, selanjutnya diaplikasikan ke mesin pos tadi. Setelah itu akan keluar struk. Nah, setelah struk keluar dan kembalian sudah diambil, nanti diberikan.
Jadi struknya ada di bawah, uang kembalinya di atas, diserahkan dengan 2 tangan. Ini struk dan kembaliannya. Kemudian kita ucapkan jangan lupa, terima kasih, selamat berbelanja kembali. Nah, seperti itu. Itu kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, ya, untuk pembelajaran yang selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang praktek pos kasir ini. Nah, karena kita nanti membutuhkan praktek, ini pengetahuan awal sudah kalian dapat. Kemudian jangan lupa nanti LKPD-nya dibuka yang sudah Bapak kirim untuk mengerjakan tugasnya, tugas pengetahuan untuk hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ini ada sedikit pantun ya. Jaga kesehatan dengan bersih-bersih, cukup sekian dan terima kasih. Nah, sekarang untuk Kapten Lombu, nah, silakan untuk ditutup dengan berdoa kelasnya. Baik Pak, terima kasih. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri semua pembelajaran kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.